Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Girimantaka, sekarang saat ini kita berada di kediaman Bapak Indra Jaya yang beralamat di Kampung Pamarayan, RT 02 RW 1, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Malam hari ini ya alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dari Bapak Indra. Kita sudah diterima soal ke sini. Pembahasannya untuk malam ini sebenarnya ada hal yang mau kita tanyakan perihal masalah acara ketika bulan Mulud. Nah, kalau di orang itu kan Muludan itu pengajian atau apa ya. Nah, kalau di kita ini keceran disebutnya. Nah, mungkin nanti Bapak Indra bisa menjelaskan sedikit bagaimana kok di sana di orang itu Muludan pengajian, kalau di kita keceran. Keceran ini berkaitan dengan persilatan sebenarnya. Nanti Bapak Indra, kita minta ke Bapak Indra untuk menjelaskan, ditambah dengan masalah ada satu simbol. Bapak Indra ada itu, nanti kita tunjukkan dulu ya. Kalau nggak ada ini ada satu simbol ya di dalam keceran itu, di dalam bulan Mulud biasanya yang ada di Pamarayan, terutama di Padepokan Girimantaka. Ini ada yang disebut angkin, tali merah atau kolor merah katanya gitu. Nah, nanti kita juga minta penjelasan apa sih sebenarnya angkin ini gitu. Ada makna apa di balik angkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari grup Girimantaka, pertanyaan dari saudara Asyid menanyakan masalah keceran. Ya, keceran itu tujuannya, misalkan kita dari bulan pertama, bulan Islam, bulan Muharram kan, kita kan mengadakannya 1 tahun sekali keceran itu. Karena kita itu sering artinya berpergian gitu kemana, karena masalah debu apa gitu ya masuk ke mata kita. Ya itu kita mengadakan keceran supaya pertama mata kita bersih dari kotoran-kotoran gitu ya. Dan yang keduanya itu untuk satu, supaya saya pernah beberapa kali artinya keceran ya, saya juga suka ngecer orang, saya juga pernah itu dia, terutama nggak kena sakit mata ya. Belum pernah sakit mata setelah dikecer. Apa yang benarnya yang dikecer itu dia jeruk nipis yang tahu itu jadi ya tadi itu supaya kita itu mata kita itu artinya bebas dari kotoran gitu kan. Keduanya kalau dilari ke persilatan itu istilah Sunda mah jalinger lah. Iya. Jalinger mata eta itu kalangan kunanaon. Terus di samping keceran itu, di samping keceran itu, jadi kita juga di bulan Mulud suka ada ritual. Ya. Model kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, bubur merah, bubur putih, kembang 7 macam. Cuma diambil singkatnya aja, ikan petek yang gepeng gitu. Arti daripada itu kopi pahit, kopi manis bukan kita artinya pengen nyugih gitu seperti kita, bukan. Jadi ada artinya itu. Jadi hidup itu tidak manis aja, pasti ada pahitnya. Model kembang 7 rupa, istilahnya. Kurangnya hidup kudu sengit doang kembang, kamu 7 macam ulah bau hidup. Bogo hatina tetangga insaf. Tetangga insaf hatina. Hatina berbuat iya belah, berbuat teman tetangga, maling, awet segala macam.
Geus insya peta. Tapi ai bau hidup pun belum satu berubah. Pengen Malaysia eta gitu. Di samping eta aya deui benda lain kecerahan bae. Maksudna angkin lah tali berem. Naon hatina angkin tali berem eta. Kan semua di dunia ini baik manusia artinya penjelmaan, jin, setan, siluman, peri, bambang, marakayangan itu terjadi daripada unsur. Ada dari 4 unsur. 4 unsur. Unsur api, unsur angin, unsur air, unsur bumi. Tuh. Gitu. Jadi di dalam angin itu disimbolkan. Iya. Ya ini ya, disimbolkan. Jadi model merah ini artinya api lah kalau api. Terus ada di sini artinya di dalam ini di angin itu bukan wapak, ini artinya bambu kuning. Bambu kuning ya. Tuh, bambu kuning gitu ya. Tadi dia merah kuning, terus dijahit dalamnya lagi tuh sama putih. Benang. Benang, pakai benang. Sama hitam. Dijahit pakai hitam lagi. Jadi ini 4 unsur ada di sini semua. Iya. Boleh bisa diterangkan sedikit nggak Pak? Maksudnya artinya apa sih dari 4 unsur ini gitu, dari bambu kuning, bambu itu sebagai apa, merahnya itu apa, hitamnya itu apa, benang hitam dan putihnya ini apa gitu, apakah ada makna secara ininya lah gitu Pak? Ya yang tadi itu yang terjadi dari 4 unsur itu. 4 unsur. Unsur api merah. Api merah. Jadi dalam bambu kuning, angin, terus yang artinya dijahit sama ini lagi artinya putih, air, ditipah lagi sama yang hitam. Itu bumi. Nah, gitu. Iya. Sobat Girmantaka, tadi penjelasan singkat dari Bapak Indrajaya mengenai angkin yang terdapat di situ itu terdapat 4 unsur. Ada warna merah, ada warna kuning, isinya itu bambu kuning ya di tengah-tengahnya itu, lalu dijahit dengan benang hitam dan benang putih, yaitu menandakan 4 unsur. Ya, dimana unsur-unsur ini kalau yang merah itu sebagai api, yang kuningnya angin, putihnya air, dan hitamnya itu bumi. Ya, artinya itu 4 unsur yang mungkin nanti bisa dijelaskan kembali oleh Bapak Indra. Jadi apinya itu apa kan gitu, terus angin apa, airnya apa, dan buminya apa. Ya silakan. Kita lah dijadiin satu aja lah. Iya. Kalau kita ada emosi, ya kita dilihat di mata aja. Putihnya ada, kuningnya ada, merahnya ada, hitamnya ada. Gitu. Kalau bersatu di amarah kita, situ larinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersilaturahmi dengan semua teman-teman dan khususnya kesepuhan Mbak Indra dan Abang Jen selaku tokoh masyarakat Pamarayan. Alhamdulillah pembahasan ini mengena dan cukup mengetuk untuk saya sendiri membahas tentang kecerahan dan atau muludan gitu ya. Untuk pembahasan angkin atau sabuk merah atau gegaman ya, saya ingin menanyakan tentang isi apakah yang terkandung di dalam sabuk merah itu dalam sisi spiritual atau sisi goib, dan dari mana asal usul isi yang terkandung di dalam sabuk merah itu, sehingga bisa dipakai untuk pengobatan non medis atau menyembuhkan orang-orang yang terkena kesambat atau kesurupan syariat ya. Dan apa doa yang kita ucapkan saat akan memakai sabuk merah itu. Sekilas saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi cantik udah serang dikerahkan. Merah itu kan api, ya. Kuning kan artinya angin, putih kan air, hitam kan bumi. Istilah semua terjadi dari 4 unsur, baik manusia, tadi itu jin, setan, siluman, perik, pampang, kayangan. Kalau itu yang bilang terangan tadi, kalau angin, api, ya itu paling berbahaya. Jadi harus dikendalikan oleh kita. Misalkan kalau tadi itu kecil jadi kawan, artinya besar jadi lawan, jadi musibah. Ya. Masalah angin, kita kan di diri kita ada angin sama aja. Ada angin, kalau nggak ada anginnya kita kan mati mungkin. Terus artinya air, kita makan aja tiap hari, nggak minum mati. Sekarang bumi kan segala macam dari bumi. Kalau nggak ada bumi, kita nggak bisa makan. Padi dari bumi, buah-buahan semuanya dari bumi untuk vitamin kita. Gitu. Jadi tadi itu kalau kita kenal sama api, dia kayak Nabi Ibrahim yang mempan dibakar. Tadi penjelasan tentang masalah angkin ya. Kesimpulannya intinya angkin itu merupakan simbol dari 4 unsur yang mungkin di secara keilmuan itu adalah faktor pendukung ya, faktor pendukung untuk semua makhluk yang ada di muka bumi, sebenarnya seperti itu. Artinya untuk pengkajian lebih dalam lagi itu mungkin kita butuh waktu ya untuk memahami lebih dalam. Nah, ini kita hanya pembuka masalah angkin. Ya mungkin nanti suatu saat dari Sobat Girimantaka yang ingin mengetahui lebih dalam ya mungkin bisa bersama-sama kita bergabung dalam pengajian ya. Intinya pengkajian diri. Nah, itu salah satu contoh yang ada di adat istiadat di Pamarayan ini adalah angkin yang selalu ada di saat acara muludan atau peceran di Pamarayan. Girimantaka, alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Mungkin nanti kita di berikutnya kita masuk ke video berikutnya dan nanti kita bisa datang lagi ke Bapak Indra Jaya menanyakan hal lain yang berkaitan dengan acara mulut atau peceran. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.